Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-117 ayat 2, ayat 1 dan 2. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur ini memang dari semua kitab Mazmur inilah Mazmur yang paling pendek, cukup hanya 2 ayat. Tapi ada satu hal yang mau dia gemakan, yaitu bahwa sifat Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan kasih setia Allah itu yang menjadi dasar atau fondasi kehadiran umat Israel di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga yang menjadi dasar atau fondasi kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Dalam kasih-Nya, Allah merawat, memelihara, dan membebaskan kita untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan Dia memberikan tuntunan kepada kita agar jangan jatuh dalam pencobaan. Maka Dia memberikan firman-Nya melalui para nabi-nabi, melalui para rasul-rasul-Nya. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih setia-Nya Allah juga menghajar umat-Nya. Bahkan Allah berkenan umat-Nya, bangsa Israel, masuk ke dalam perbudakan Mesir, bahkan juga Babel. Tetapi dalam kasih-Nya, Dia mengingat bahwa Dia tidak akan membinasakan bumi, bahwa Dia tidak akan membinasakan manusia, umat kekasih-kekasih-Nya. Maka Dia juga membebaskan umat itu dari perbudakan Mesir, perbudakan Babel, atau dari penjajahan. Dalam kasih-Nya, Allah juga mengasihimu. Ketika engkau dalam segala perbuatan dan tingkah lakumu yang melanggar ataupun yang mencederai perasaan sesamamu, bahkan perasaan Tuhanmu. Suatu ketika di dalam hal-hal tertentu engkau juga dihadapkan kepada kesulitan, dihadapkan kepada tantangan. Allah terkadang berkenan untuk itu. Tetapi dalam kasih setia-Nya engkau didampingi dalam kondisi sesulit apapun agar engkau tidak jatuh dan tidak binasa. Hanya bagaimana engkau menyadari bahwa Dia ada bersamamu. Dia sangat mengasihimu. Inilah yang mau digemakan ke seluruh bumi ini. Dalam kasih-Nya Allah dalam diri Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini agar bumi tidak binasa, agar engkau dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam kasih setia itu. Hidup di dalam kasih itu artinya hidup di dalam Yesus. Terima Yesus. Jangan biarkan relung hatimu dikuasai oleh apapun, oleh roh kejahatan, oleh roh kegelapan, tapi biarlah diisi dan dipenuhi Roh Kudus, dan biarlah Yesus bersama dengan engkau, menuntun engkau. Saudara-saudara, dalam kondisi kesulitan sekarang, jangan pernah ragu dan tetap katakan, pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa, megahkanlah Dia, karena kasih-Nya hebat atas kita, setianya untuk selama-lamanya. Bayangkan, sampai sekarang Tuhan menyertaimu. Sampai sekarang
Tuhan mengasihimu. Sampai sekarang Tuhan memberikan, mencukupkanmu. Apa yang mau kita andalkan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Hanya kasih setia itulah yang menghidupkanmu. Maka selamat beraktivitas dan menyadari bahwa engkau adalah kekasih-kekasih Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah menderita, jangan pernah merasa orang yang ditinggalkan, karena Dia ada tetap bersama denganmu. Tidak pernah engkau sendiri, tidak pernah engkau dibiarkan, engkau selalu didampinginya, dituntunnya. Persoalannya, maukah engkau hidup dalam tuntunan kasih setia itu sendiri? Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, pakai masker, jangan keluar rumah atau kerumunan sepanjang itu tidak terlalu perlu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.